Halo Moduers, kembali lagi bersama saya Gaby Suwartanto, Head of Advisory di Moduit. Hari ini kita di-join by our very special guest, Pak Jason dari Ciptadana Asset Management. Nah, aku excited banget nih hari ini karena bisa ngobrol sama Pak Jason tentang equity outlook nih di Indonesia, khususnya untuk tahun 2024. Nah, Pak, mungkin berdasarkan pemilu kemarin, hasil sementaranya boleh di-share nggak nih Pak, kira-kira based on this, kira-kira sektor-sektor apa sih yang bisa diuntungkan? Oke, jadi kalau dari beberapa sektor yang kita kira punya potensi atau kita ekspektasikan bagus di 2024 ini, jadi tidak terfokus sama pemilu aja, itu adalah 4 sektor. Pertama itu adalah sektor consumer good, di mana consumer good itu kita lihat bahwa dari data masa lalu juga atau track record masa lalu untuk yang physical spending ya atau kebijakan fiskal itu untuk spendingnya meningkat menjelang pemilu dan bahkan setelah pemilu itu pun terjadi. Contohnya misalkan bantuan langsung tunai juga biasanya kan ada. Nah, itu otomatis akan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah, setelah itu biasanya akan berdampak juga terhadap sektor-sektor di consumer good. Lalu yang kedua, kita melihat juga dari sektor banking. Sektor banking secara track record juga yang kita lihat bahwa memang punya potensi yang cukup baik, apalagi untuk banking-banking yang besar, ya seperti big banks juga. Nah, itu juga punya potensi untuk tumbuh. Di samping itu juga indeks untuk loan growth juga meningkat berdasarkan trading economics itu di angka 11,2 atau 11,8. Itu juga lalu untuk dari sektor misalkan retail, ya sektor retail juga cukup menarik di mana beberapa bulan terakhir memang secara growth-nya itu juga cukup baik ya. Di mana kita melihat bahwa ya mungkin dari segi targetnya mereka-mereka ini udah tidak mentarget middle ke bawah tapi middle ke atas. Otomatis itu akan juga berdampak positif terhadap saham-saham untuk retail. Lalu juga untuk dari sektor health. Ya, sektor health juga tetap kena dampak ya karena kita melihat di 2020 waktu pandemi juga kita melihat bahwa memang banyak orang yang mungkin awalnya nggak aware soal kesehatan, udah mulai aware ya kan, pandemi mengubah mindset semua, termasuk mindset aku pribadi bahwa kesehatan itu penting. Jadi otomatis juga saham-saham sektor health juga tetap menarik. Ditambah juga indeks monthly preventive spending itu juga meningkat dari data Ciptadana Sekuritas Asia juga. Nah, otomatis ini membuat bahwa sektor-sektor health juga tetap kena dampak. Gitu sih kita melihat. Oke. Nah, mungkin untuk follow-up question-nya, kalau kita dive deeper nih, specifically untuk capitalization, kalau misalnya saham-saham yang blue chip versus second liner, kalau di 2024, Bapak pribadi pilihnya yang seperti apa? Nah, kalau saya tetap harus balance sih. Lebih ke ada yang tetap blue chip, tetap ada juga yang second liner. Karena untuk saham-saham second liner kan kita juga mengetahui bahwa saham-saham second liner itu bisa punya potensi yang tumbuh lebih besar daripada saham-saham blue chip. Tetapi kan saham-saham blue chip ini dia secara track record udah cukup oke lah gitu ya. Walaupun tidak semua blue chip tuh ya bagus yang atau kita pilih, tetap kita harus juga selected nih mana yang bagus dan mana yang enggak. Jadi ya dua-duanya cukup bagus sih, tergantung kita milihnya selama itu tepat, komposisinya tepat, ya udah oke sih. Oke. Nah, mungkin saya juga mau tanya nih Pak, kan kita lagi di bulan Ramadan nih sekarang. Nah, untuk investor yang mungkin mau mencari produk yang syariah compliant, yang mungkin bisa berinvestasi dengan prinsip syariah, apakah di Ciptadana itu ada produk seperti itu Pak? Ada contohnya adalah Cipta Syariah Equity. Ya, jadi Cipta Syariah Equity juga untuk teman-teman yang punya jangka waktu misalkan time horizon 3 tahunan atau 3 tahunan ke atas itu kan juga cocok. Nah, apalagi buat teman-teman yang mungkin pengen dengan sesuai dengan prinsip syariah itu pun juga cukup bagus. Jadi di satu sisi teman-teman pengen dapat potensi untuk tumbuhnya tapi semuanya sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip syariah juga sih. Gitu sih. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya kita ngomongin tentang produk ini specifically ya, Cipta Syariah Equity. Nah, di sini itu untuk pemilihan saham-sahamnya itu bagaimana sih untuk menyatakan bahwa ini adalah saham syariah atau bukan gitu? Untuk menyatakan saham syariah atau enggak kan memang ada beberapa kategori ya. Pertama itu harus masuk ke daftar efek syariah. Jadi kalau untuk udah masuk ke daftar efek syariah berarti kita tahu bahwa memang saham-saham ini
ya memang syariah gitu ya. Nah, terus juga sebenarnya sederhananya ada istilah maghrib ya. Maghrib itu istilahnya maisir, goror, sama riba. Jadi saham-saham syariah biasanya menghindari dari maisir, goror, dan riba ini. Nah, jadi maisir itu kayak misalkan judi, ya goror sesuatu yang nggak jelas ya. Terus riba ya pertambahan. Contoh-contohnya itu misalkan seperti saham-saham. Kalau untuk yang riba misalkan saham-saham bank, itu kan juga seperti itu. Lalu kalau untuk saham-saham rokok gitu ya, itu juga misalkan itu tidak sesuai. Dan sebenarnya masih ada beberapa kategori lain sih Mbak. Intinya bahwa dia harus masuk ke daftar efek syariah. Oke, I see. Nah, mungkin untuk reksadana syariah gitu. Ini sebenarnya untuk investor-investor itu mungkin ada yang lebih mencari specifically produk yang syariah compliant, tapi ada juga mungkin investor yang mau buat diversifikasi gitu Pak. Nah, sebenarnya apakah ada benefit gitu untuk berinvestasi, let's say bobot berapa persen dari portfolio nasabah itu masuknya ke big cap fund, terus sebagian masuknya ke produk seperti ini. Itu bisa membawa benefit kah untuk portfolionya klien yang terdiversifikasi seperti ini? Sebenarnya sih tetap masih ada benefit ya, tapi balik lagi terhadap isinya. Cipta Syariah Equity juga secara isi kan dia juga cukup bagus dan menarik juga, bisa dicek di fund fact sheet-nya juga. Nah, di situ kan bisa menjadi diversifikasi dari teman-teman semua. Ketika misalkan udah punya reksadana ini, terus punya mungkin tujuannya berbeda reksadana lagi. Misalkan yang satu buat beli rumah mungkin reksadana rencana cerdas. Misalkan ini untuk untuk umroh mungkin atau apa, kan itu bisa pakai Cipta Syariah Equity ya, sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah. Ya seperti itu. Yang penting sesuaiin aja. Yang kita tahu isinya, tinggal sesuaiin aja dengan tujuan dan profil risiko. Oke. Nah, untuk Cipta Syariah Equity sendiri ini kan benchmarknya menggunakan Jakarta Islamic Index. Nah, untuk ini sendiri sebenarnya Jakarta Islamic Index ini boleh dijelasin sedikit nih Pak, dan juga kenapa memilih untuk menggunakan benchmark tersebut? Oke, untuk benchmark Jakarta Islamic Index ini kita lakuin ya, kita jadikan benchmark itu karena memang ini reksadana syariah gitu. Kita nggak pakai reksadana benchmarknya IHSG. Lebih apple to apple aja sih Mbak. Ya mereka punya standar dan daya ukur masing-masing. Balik lagi, kita harus cari yang apple to apple aja. Nah, kalau misalkan ini syariah, ya kita nyari yang apple to apple, yang mana di sini adalah Jakarta Islamic Index. Kalau IHSG kan besar gitu, itu bisa jadi benchmarknya itu untuk yang saham-saham konvensional juga ada, seperti itu. Biar apple to apple aja sih. I see. Nah, Pak, mungkin untuk prospek Cipta Dana Syariah Equity sendiri untuk produk ini, apakah saat ini menjadi saat yang tepat untuk investor memasuk? Mungkin pas nih lagi mau bulan Ramadan, mungkin nanti di Lebaran ada yang dapat THR, mau cari prospek di mana nih untuk bisa berinvestasi. Apakah sebenarnya kalau kita ngomongin tentang pemilihan saham underlying-nya yang ada di produk ini untuk auto ke depannya, apakah ini adalah saat yang tepat nih untuk teman-teman investor untuk mulai masuk? Ya, untuk mulai masuk sebenarnya itu adalah tepat-tepat aja, sedini mungkin juga, secepat mungkin juga. Kalau misalkan kita ada dana, kita sisihin. Terutama misalkan alasannya seperti yang Mbak tadi bilang, bahwa memang Lebaran kita mau dapat THR. Nah, itu juga bisa dialokasikan. Apalagi mungkin teman-teman yang punya prinsip yang kayak, aku pengennya yang syariah-syariah aja gitu ya. Terus juga pengennya jangka panjang juga, dan aku berani ngambil resiko. Coba aja masuk di reksadana syariah. Tapi ketahui dulu tujuannya buat apa. Karena kan investasi itu sebenarnya kalau menurut aku harus tahu tujuan sih. Tanpa kita mengetahui tujuan, jangka waktu itu akan, ya kita nggak tahu mau ngapain. Kalau misalkan kita fokusnya sama return doang, ya bisa aja kayak, wah return bagus. Ternyata kita nggak tahu jangka waktu. Tiba-tiba turun, jebret, langsung kita panik. Nah ketika panik kita cut loss. Tapi kalau kita tahu tujuan kita apa, jangka waktu berapa lama, ya udah santai-santai aja karena kita tahu jangka waktunya masih panjang. Jadi penting banget untuk mengetahui tujuan sama jangka waktu investasi. Itu sih. Oke. Mungkin kalau kita ngomongin tentang
kesesuaian ya, mungkin dari segi produknya harus dipilih yang mana yang sesuai untuk tujuan keuangannya nasabah. Tapi kalau misalnya dari produk spesifik yang ini, sebenarnya ini ditujukan untuk investor yang seperti apa? Mungkin karena ini saham yang lebih ke agresif, yang punya time horizon lebih panjang gitu. Apakah ada spesifik nih profile customer seperti apa sih yang sebenarnya tepat gitu yang buat masuk ke produk seperti ini? Jadi tentunya untuk produk Cipta Syariah Equity ini cocok buat teman-teman semua yang memang harus sesuai dengan prinsip syariah, karena kan juga ada teman-teman investor yang lebih nyaman dengan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ataupun kaidah-kaidah syariah. Nah, itu bisa jadi opsi. Terus juga buat investor yang jangka panjang ya, dimana dia punya tujuannya jangka panjang 3-5 tahun. Terlepas misalkan dari dia, ada kan investor yang saya nggak peduli mau syariah maupun konvensional, selama dari isinya dia bagus dan dia nyaman, dia misalkan beli, itu pun juga tidak apa-apa juga di sini. Selama jangka waktu dan tujuannya itu sesuai, profil resikonya sesuai, ya itu nggak apa-apa. Jadi seperti itu sih, Mbak. Oke, thank you Pak. Semoga ini adalah konten yang bermanfaat buat teman-teman dan juga untuk kedepannya bisa mencapai tujuan finansial masing-masing. Jadi jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, dan sampai kita ketemu lagi.